kita hanya bertemu lewat video pembelajaran. Bapak Guru berharap anak-anak yang ada di rumah tetap sehat, jaga iman, jaga imun, supaya kita tetap boleh menjalankan tugas sebagai pelajar dengan baik. Nah, hari ini kita akan belajar di bab 3, apa itu pengharapan. Di beberapa pertemuan sebelumnya, karena ini adalah pertemuan kita yang ke-7, ya, beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu iman. Kemudian iman hanya di dalam Yesus Kristus. Nah, tapi sebelum kita masuk dalam materi, kita minta pertolongan kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, hari ini kami mau belajar. Buka akal dan pikiran kami, agar apa yang kami pelajari boleh tertanam baik dalam hati dan pikiran kami. Bantu kami Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Ya, di poin A, arti pengharapan di dalam Alkitab. Ya, tapi sebelum kita masuk di pembacaan, bagaimana arti pengharapan menurut Alkitab? Ada 3 perumpamaan atau ada 3 cerita. Yang pertama, petani mengharapkan hujan di musim kemarau agar sawahnya mendapat air yang cukup. Petani berharap ketika musim kemarau tiba, ia berharap mendapatkan air. Kemudian yang kedua, penjual es mengharapkan panas di musim hujan agar dagangannya habis dibeli orang. Kemudian yang ketiga, peserta didik atau anak-anakku sekalian berharap nilai yang baik agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, ini ada 3 contoh harapan-harapan. Bagaimana manusia selalu punya pengharapan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengharapan berarti sesuatu yang diharapkan atau keinginan supaya menjadi kenyataan. Ya, ada impian supaya bisa menjadi nyata. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Maka dari itu tidak jarang orang berbuat curang untuk mendapatkan apa yang diharapkan. Ya. Jadi mungkin di sekitar kita atau anak-anak pernah melihat atau pernah mengalami ada orang berbuat curang untuk mendapatkan sesuatu, untuk mendapatkan apa yang diharapkan. Nah, lalu apa yang dikatakan Alkitab tentang pengharapan? Dalam Alkitab, pengharapan itu mencakup hal yang lebih dari sekedar keinginan atau harapan akan sesuatu. Sebab Alkitab berbicara tentang pengharapan berhubungan dengan masa depan, kepastian di dalam hati, keyakinan yang kuat tentang masa depan, dan erat hubungannya dengan janji-janji Allah. Inilah yang dikatakan Alkitab tentang pengharapan. Jadi ada hubungannya dengan masa depan, ada hubungannya dengan kepastian di dalam hati, keyakinan yang kuat tentang masa depan, dan janji-janji Allah. Hidup dalam pengharapan berarti mendasarkan dirinya pada janji-janji Allah di dalam Yesus Kristus. Kita punya pengharapan akan janji Allah melalui Yesus Kristus. Anak-anakku di rumah nanti boleh baca kitab Injil Lukas pasal 2 ayat 29 sampai 32.
Di sini di firman Tuhan ini, dalam kitab Injil ini, bagaimana pengharapan sesungguhnya sebagai orang yang percaya atau menaruh harapan hanya di dalam Yesus Kristus. Ini adalah sebuah cerita tentang Simeon yang ada di Bait Allah. Tapi nanti anak-anakku silakan baca kitab Injil Lukas pasal 2 ayat 29 sampai 30. Kemudian bagian B, Saul yang kuat. Ya. Di sini ada dua nats pembacaan Alkitab. Bagaimana sebenarnya pengharapan itu harus ada dalam diri setiap orang yang percaya. Yang pertama, 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang 14. Naaman disembuhkan. Ya, nanti anak-anakku boleh membaca di rumah. Kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 14, bagaimana seorang Naaman disembuhkan dari penyakitnya. Kenapa Naaman bisa disembuhkan? Karena dia punya pengharapan. Dia yakin bahwa Tuhan bisa memulihkan kehidupan Naaman. Kemudian yang kedua, dalam 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 3, bagaimana Hizkia menyerahkan hidupnya, berpengharapan kepada Tuhan untuk disembuhkan. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan besar. Hizkia punya pengharapan, yakin bahwa dia bisa memperoleh kesembuhan, memperoleh hidup yang baik. Nah, dalam pembacaan 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 3 itu diceritakan bahwa Hizkia diberi tambahan umur oleh Tuhan sekitar 15 tahun lagi. Padahal Hizkia pada saat itu sudah tua. Tapi karena dia punya pengharapan yang kuat, Tuhan mengabulkan doanya. Hizkia diberi umur tambahan. Harapan tidak terlepas dari iman. Nah, setiap orang yang berharap harus punya iman. Pengharapan adalah saung atau jangkar yang kuat. Nah, pasti anak-anakku sudah tahu di mana terletak biasanya jangkar. Jangkar itu biasanya ada di kapal. Jadi kapal jangkar itu yang ditancapkan ke dalam laut agar kapal tidak terombang-ambing oleh gelombang laut. Itulah pengharapan yang sesungguhnya kepada kita semua orang yang percaya. Pengharapan itu adalah bagaikan saung atau jangkar agar kehidupan kita tidak terombang-ambing oleh arus kehidupan. Agar kita bisa bertahan dalam segala cobaan hidup, harus punya pengharapan. Pengharapan di mana? Di dalam Yesus Kristus. Orang yang tidak mempunyai pegangan atau jangkar atau pengharapan yang kuat dan teguh akan mudah putus asa dan meninggalkan semua impian. Pengharapan bukan sekedar impian atau angan-angan semata, tetapi iman kepada Jadi ingat anak-anakku bahwa pengharapan itu harus dan selalu ada kaitannya dengan iman. Jadi pengharapan itu bukan hanya sekedar angan-angan, bukan hanya sekedar impian, tetapi iman kepada Tuhan. Kemudian di bagian C selalu ada jalan. Dalam Kejadian pasal 22 ayat 15 sampai 18 diceritakan satu sosok orang, yaitu Abraham, yang betul-betul sangat setia dan menyerahkan seluruh hidupnya kepada
Tetapi karena kesetiaan Abraham, Tuhan menggantikannya dengan domba. Di bagian D ada masa depan. Menghubungkan antara kehidupan sekarang dan kehidupan di masa depan. Pengharapan adalah penghantar kepada masa depan yang kita harapkan. Orang yang mau masuk surga harus punya pengharapan kepada Yesus Kristus. Sebab pengharapan kepada Yesus Kristus itulah yang akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Jadi setiap orang harus punya pengharapan. Pengharapan adalah keyakinan iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, inilah beberapa poin penting bagaimana sebenarnya kita harus punya pengharapan hanya di dalam Tuhan. Nah, anak-anakku sekalian, demikianlah materi kita hari ini. Semoga apa yang Bapak Guru jelaskan boleh anak-anakku pahami. Jika ada yang penting harus dicatat, silakan mengambil buku catatannya dan silakan dicatat. Materinya itu ada di halaman 17, paket yang anak-anak sudah miliki. Oke. Nah, untuk menutup pelajaran kita hari ini, kita meminta pertolongan kepada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah